atas jenazah yang gaib ini. Ini itu siapa? Yang ibu maksud siapa? Itu aja. Setelah itu ya, kalau ibu bingung bersamaan dengan takbir nggak bisa niat karena tidak semua orang punya kemampuan itu, sebelum takbir ibu niat dulu nggak apa-apa. Ya Allah, saya niat sholat atas jenazah yang gaib ini. Siapa namanya dalam hati, atau kalau ibu nggak kenal namanya, yang itu ya Allah, Allah Maha tahu. Ya misalnya kan ada misalnya korban di mana, korban musibah di mana, kan banyak korban yang di sana itu ya Allah misalnya. Terus kita doakan, kita takbir Allahu Akbar. Terus begitu takbir kita baca Fatihah. Takbir yang kedua Allahu Akbar. Ini terserah ya ibu mau terus yang angkat tangan atau tidak, ada dua pendapat tadi. Ya ibu baca fasolawat, terus yang Allahu Akbar doakan si mayit tadi, yang ketiga Allah, yang kelima yang keempat Allahu Akbar langsung salam boleh, atau ibu tambah Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu ighfir lana wa lahu. Begitu caranya. Jadi tidak ada masalah, nggak harus jamaah. Kalau mau berjamaah bagus, sendiri juga nggak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Nggih Bu, enggak Bu. Nggih betul. Bagus. Bagus. Karena kita nggak tahu siapa yang meninggal, maka kita cukup dalam hati mengatakan, ya Allah saya niat sholat jenazah, saya niat sholat atas jenazah-jenazah yang ada di sini, yang itu yang mau sholatkan itu. Jadi ibu nggak harus sebutkan nama salah satu, tapi cukup ibu sebutkan, ya Allah saya niat sholat atas jenazah-jenazah yang ada di sini, yang disolatkan di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi itu. Udah gitu aja. Nah, terus ibu takbir Allah, menjadi makmum ya, karena Allah Ta'ala Allahu Akbar, atau niatnya bersama dengan takbir kalau bisa, alhamdulillah. Kalau nggak bisa, sebelumnya ibu niat dulu baru takbir, tidak ada masalah, segera. Terus ibu baca Fatihah seperti tadi ya, jadi ibu cukup niat, ya Allah saya niat sholat atas jenazah-jenazah ini yang sholatkan di masjid ini ya Allah gitu. Nah itu saya itu Wallahu a'lam. Biasanya kan diberitahu sebelumnya ya, as-salatu 'alal amwat wattifal gitu, sholat atas jenazah-jenazah ini dan anak kecil, ada anak kecil itu wattifal biasanya. Berarti jenazahnya banyak. Kalau amwat itu banyak berarti ibu. Kalau tambahan atifal berarti ada anak kecil yang meninggal juga. Kalau anak kecil nanti ada doa khusus di mana kita doakan agar dia menjadi tabungan bagi orang tuanya. Itu seperti itu. Ya, saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab gitu. Nggih, monggo. Nggih, Bu, monggo, Bu. Banyaknya jamaah yang menyolatkan itu salah satu dari tanda husnul khotimah. Ada riwayat yang menyebutkan kalau jenazah itu disolatkan oleh 40 orang lebih apalagi ya, itu dia diberi syafaat. Jadi saya nggak tahu apakah itu tanda husnul khotimah, tapi yang jelas dia dapat syafaat. Kalau yang mensolatkan jenazahnya itu lebih dari 40 orang. Nah, jadi ya itulah kenapa saya bilang itu yang saya bilang tadi. Saya tidak tahu kalau itu sebagai tanda husnul khotimah, saya belum pernah tahu. Cuman yang saya tahu kalau yang mensolatkan jenazahnya itu 40 orang atau lebih, itu dia dapat syafaat. Ya paling enggak kan dapat keringanan itu. Makanya gini Bu, kelebihan orang jadi pejabat itu gini, kalau dia punya kebaikan, kebaikannya untuk banyak orang. Ya, tapi ya gitu, kalau punya dosa, dosanya juga terkait dengan banyak orang. Ya nanti ditimbang di sisi Allah kan nanti. Paling enggak kalau dia dapat syafaat kan enggak terlalu berat hitung-hitungannya nanti. Ya kembali pada Allah semuanya gitu. Allahu a'lam bishawab. Jangan kalau jadi politisi, jadi pejabat, jadi orang yang bermanfaat bagi banyak orang, kalau berbuat baik itu memang pahalanya lebih besar daripada kalau kita baik sendiri memang gitu. Ya untuk jadi baik banyak orang sih nggak harus jadi pejabat sih. Jadi pengurus warung kita juga bisa, insyaallah. Insyaallah. Insyaallah, insyaallah. Nggak usah hayang jadi pejabat. Jadi pejabat plus itu soleh-solehan. Oh, betul. Iya. Iya, Mang Bu Yayan statusnya sering bikin menjanda, ini siapa ya sendiri sendiri. Saya jarang bikin status. Enggak di Facebook. Di TikTok jelas di Facebook. Boleh Bu, 3 juga boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.
Baik, kalau kegugurannya itu sebelum dia jadi manusia berarti belum 4 bulan, maka dia statusnya seperti daging yang copot gitu aja. Jadi tidak ada yang sependek yang saya pahami tidak ada kesunahan untuk memberikan nama. Tapi kalau dia kegugurannya sudah menjadi manusia, yaitu 4 bulan lebih, maka ada kesunahan memberi nama karena dia sudah manusia. Nah, terserah namanya siapa, Abdullah atau siapa gitu. Ya, terserah. Jadi kalau belum Oke. 4 bulan nggak jadi tabung. Kalau belum 4 bulan, kalau belum 4 bulan statusnya musibah biasa aja. Karena dia belum manusia. Katanya kalau misalnya meninggal masih bayi itu tabungan buat orang tuanya. Berarti belum. Belum. Karena belum manusia. Jadi keguguran sebelum 4 bulan itu kayak buang daging, kayak buang kutil gitu loh. Iya. Kalau di fikih itu gitu bahasanya itu. Jadi semacam itu, iya. Tapi kalau sudah jadi manusia, itu baru nanti ada keutamaan diantaranya dia akan ditarik oleh anaknya dengan tali pusarnya itu. Lah kalau belum ada ruhnya, terus kan statusnya belum manusia, belum ada ruhnya. Itu sampai batas berapa sih Ustaz yang dibilang masih bisa mengajak orang tuanya? Asal belum balik. Belum balik ya? Asal belum balik, tidak harus keguguran. Iya. Sudah lahir pun kalau anak itu meninggal sebelum balik, dia bisa memberikan syafaat dan izin Allah untuk orang tuanya. Di antara bentuk syafaatnya adalah dalam hadis qudsi itu ada bisa kita baca. Anak ini nanti gak mau masuk surga, dia ada berada di pintu surga. Iya, terus ada. Oh, ditanya. Allah bilang sama malaikat, kenapa anak-anak kecil itu tidak mau masuk surga? Kata para malaikat, dan Allah Maha tahu ya. Itu hanya bahasa administrasi kalau Allah tanya itu. Terus karena kata malaikat, anak-anak itu tidak mau masuk surga kecuali bersama orang tuanya. Kata Nabi, suruh dia masuk bersama orang tuanya. Nah, dicari orang tua untuk masuk surga bareng. Kalau misalnya orang tuanya soleh-soleh banget gitu loh. Ya paling nggak dapat syafaat dari situ. Paling nggak dapat Intinya syafaat. dia bisa memberikan syafaat ya Ustaz. Syafaat, iya. Kan syafaat. Syafaat paling nggak keringanan lah. Iya. Monggo. Sekarang kan masih banyak kita sering melihat kalau di saat pemakaman masih banyak yang suka ada nih. Terus Itu dibenarkan atau kita mesti melarang atau kita mesti bagaimana? dalam madhab Syafi'i disebutkan begini. Adzan dan iqamah di dalam kubur itu tidak masuk dalam tartib kesunahan menguburkan. Namun di situ komentar oleh para ulama, ini tradisi sebagian kaum muslimin. Itu di masa ulama dulu ini komentarnya. Nah, sehingga tradisi itu dibagi dua oleh para ulama. Ada tradisi yang sesuai dengan syariat, ada tradisi yang bertentangan dengan syariat. Sebagian ulama memandang ini nggak ada masalah karena tidak bertentangan dengan syariat. Karena itu bagian dari memuliakan jenazah lah. Tapi kalaupun ada yang tidak mau ya nggak ada masalah juga. Kenapa? Karena memang ini diskusinya panjang. Tapi secara umum ulama-ulama madzhab Syafi'i mengatakan bahwa perihal mengadzani dan mengiqamai jenazah di dalam kubur itu tidak termasuk dalam tartib kesunahan pemakaman jenazah. Jadi kalau bahasa sederhananya ada atau tidak ada nggak ada masalah, itu lebih kepada tradisi. Ya, kalau tradisi kembali pada kaidah tentang tradisi, yaitu selama tidak bertentangan dengan syariat maka dia diperkenankan, kalau bertentangan maka dia tidak diperbolehkan. Saran saya cuma satu, jangan berantem di kuburan. Gitu Itu aja. yang mengurangi tidak menambah dosa si mayit juga ya Ustaz? Tidak. Jadi jangan Itu semacam kemuliaan, memuliakan, penghormatan saja. Cuma emang kita, Kalau oke, diskusinya memang panjang sih diskusinya. Panjang. Masih ingat itu Ki Nur Ali Allahyarham ketika memakamkan jenazah kawannya, itu beliau adzan dan iqamah. Ditanya oleh temannya tentara, Kiai, kenapa pakai adzan dan iqamah? Kata Kiai Nur Ali balik nanya, Anda kenapa kalau memakamkan jenazah teman Anda pakai tembak salvo? Oh, itu penghormatan Kiai. Sama, ini cuma penghormatan saja kata beliau. Jadi ini penghormatan saja kata beliau. Ya, saya kira itu Bu ya. Allah a'lam bishawab. Ustaz tadi yang Iya. sholat yang salam itu, Iya, kenapa? salam itu sebenarnya sekali atau kanan kiri? Kalau saya 2 kali. Nah, iya, cuma Ya, kalau di- andaikan sekali tidak ada masalah. Kenapa? Karena memang tadi saya ulang, riwayat ini ada 2 memang yang saya Di tahu. Mekah itu kan Iya, sekali ya? sekali. Ya betul, karena mazhabnya Hambali ya. Ya, kalau Syafi'i kalau banyak. Syafi'i 2 kali. Yang saya tahu 2, yang saya tahu ya, 2 yang saya tahu. Dan itu memang ada beda pendapat lagi dalam masalah ini. Dan yang rukun kan memang yang ke kanan aja kan, yang ke kiri kan sunnah. Nah, Iya. itu maksud saya berarti kan Iya. itu rukunnya ke kanan. Ke kanan, yang ke kiri itu sunnah. Sekali cukup.
2 kali sunnah kalau dalam mazhab Syafi'i yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih. Monggo ya. Nggak harus terakhir. Nggih, monggo. Siapa dulu ini? Bu Tami dulu. Nggih, monggo. Terkait dengan mazhab, sekarang tuh lagi ngetren, kalau lagi ini kita ikutin mazhab ini, kalau lagi ini kita ikutin mazhab Hambali, kalau kadang kita ikut mazhab Syafi'i. Sebenarnya kita tuh harus ikut satu mazhab atau dua? Kayak kita lagi umroh. Nggih. Kita pindah mazhab tiba-tiba. Ya, tradisi para sahabat Nabi sudah ada madhab di masanya. Ada 3 madhab yang terkenal, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah ibn Abbas, sama Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Jadi di masa para sahabat sudah ada madhab yang saya tahu. Sehingga kemudian tradisi ulama setelahnya pun juga ada istilah madhab. Jadi memang dalam Islam itu ada aturan sederhana sebenarnya, Bu. Orang yang tidak punya kemampuan berijtihad harus mengikut kepada orang yang punya kemampuan berijtihad. Sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu. Siapa ahlinya kalau dalam masalah agama? Aslinya kan Nabi Muhammad SAW. Sepeninggal Nabi siapa? Al-ulama warasatul anbiya. Makanya kalau kita merujuk pada tradisi salafus saleh, ya ulama-ulama terdahulu dari generasi sahabat hingga tabiin itu bermadhab yang saya tahu. Makanya saya pribadi pun juga bermadhab. Saya bermadhab Syafi'i, terutama saya pribadi ya. Saya bermadhab Syafi'i. Namun, ini menarik, Bu. Ada kata-kata begini. Sebagian ulama madhab itu dengan sengaja menyelisih ulama madhabnya dengan alasan agar tidak menyamakan ulama madhabnya itu dengan Rasulullah Muhammad SAW. Contoh gini, ada beberapa ulama bermadhab Syafi'i itu sengaja menyelisih pendapat Imam Syafi'i, sengaja emang. Kenapa? Supaya tidak menganggap Imam Syafi'i itu sama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Contoh misalnya, dalam masalah niat tadi, sholat misalnya. Itu Imam Ghazali bermadhab Syafi'i itu punya usulan agar niat itu dibaca sebelum takbir. Alasannya supaya orang tidak ragu-ragu. Dan tidak semua orang mampu niat bersama dengan takbiratul ihram. Misalnya gitu. Imam Bukhari yang notabene bermadhab Syafi'i itu punya pendapat sebaiknya air itu tetap suci walaupun kurang dari 2 kula, sekalipun dia kemasukan najis asal tidak berubah warna rasa dan baunya. Itu beda dengan Imam Syafi'i yang mensyaratkan adanya 2 kula itu. Itu perbedaan-perbedaan itu kadang sengaja dibuat agar supaya tidak menyamakan Imam Syafi'i dengan Rasulullah Muhammad SAW. Maka saya pribadi dalam masalah pernikahan misalnya menggunakan madhab Syafi'i, tapi masalah perceraian saya cenderung menggunakan madhab Hanafi. Nah, jadi yang nggak boleh itu gini loh, yang nggak boleh itu kalau kita tata burukhos ngambil enaknya tok. Kalau kita tujuan ngambil enaknya tok itu yang tidak boleh, itu ngerinya su'ul khotimah. Ya, tapi kalau kita berusaha konsisten dengan madhab itu bahwa sesekali kita berbeda dengan imam madhab kita karena supaya kita tidak menganggap beliau sama dengan Rasulullah Muhammad SAW, atau ada kondisi tertentu di mana kita terpaksa pindah madhab, maka tidak ada masalah kalau begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah itu contohnya kan kayak umroh tuh. Kayak umroh kan kita suka agak sengaja tersenggol menyentuh dari satu macam kan boleh, karena kita akhirnya pakai itu. Nah itu maksud saya. Terus kemudian ibaratnya ya tadi itu Ustaz, banyak orang yang memakai dalam kehidupan hari-hari ya, maksudnya yang banyak enak, ya jadi selagi masih ada mazhab itu membolehkan, jadi maksudnya dipakai gitu. Yang penting jangan sampai punya mental ambil enaknya tok. Nah itu tapi gitu. ya jangan gitu berarti. Ya diniatinnya ya jangan gitu betul. Banyaknya Ya. seperti itu. Ya, Kan ada 4 mazhab jadi ya mana aja gitu. Nah, kalau lu tapi Ya kalau kita umroh jangan sih begitu. banyak ya Ustaz, kalau kayak Ya, dalam gini. Kalau saya pribadi itu gini, Bagaimana, Ustaz? saya ini berusaha konsisten dengan madhab Syafi'i saya. Bahwa satu saya pada kondisi di mana terpaksa saya menggunakan madhab yang lain. Ya tidak ada masalah. Kan kondisi menuntut itu. Kayak maksudnya di saat umroh, iya misalnya. Walaupun sebenarnya saat umroh itu ketika kita berdesakan kita tetap madhab Syafi'i nggak ada masalah kok. Kalau bersenggolannya ya, kecuali pegang istri itu beda bab nanti. Kalau bersenggolannya, karena dalam mazhab Syafi'i itu kalau kita kesenggol orang, kulit ketemu kulit, kesenggol orang, itu kita boleh pilih batal atau tidak. Karena kita bukan sengaja menyentuh tapi tersentuh. Tapi kalau saya pegang istri saat tawaf misalnya, maka ini babnya sengaja menyentuh. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i batal, mau syahwat atau tidak syahwat. Makanya terpaksa saya pakai mazhab
Hanafi misalnya. Oh, Gitu. Ustaz tadi maklum saya kurang dengar. Kalau Nggih. tadi macam siapa macam Syafi'i kan Nggih. kalau tidak sengaja Nggak batal, boleh pilih, boleh batal atau tidak. pilih. Nah, terus Ya. kalau yang batal itu macam Kalau sengaja, kalau kalau sengaja menyentuh, misalnya saya sengaja nyentuh, itu syahwat atau tidak syahwat batal dalam mazhab Syafi'i. Nah, di sini kalau saya terpaksa nyentuh supaya tidak batal, karena saya bareng sama istri misalnya, atau semoga, nah itu maka kemudian nah itu menjadi tidak batal kalau saya pindah mazhab ke mazhab Hanafi. Hanafi. Ya. Suami istri kalau mazhab Hanafi nggak batal. Bukan mahram pun bersentuhan tidak batal, asal tidak syahwat ya. Ya tidak syawal. Kalau mazhab Maliki, syahwat pun tidak batal. Mazhab Maliki. Saya nyentuh ibu nyentuh suami, nyentuh istri. Dan sentuhan syahwat sekalipun itu tidak batal kalau dalam mazhab Maliki. Kalau suami istri kan sebenarnya kan satu udah mahram. Bukan mahram. Oh iya bukan mahram Iya. kan. Kalau mahram kan haram Oh menikah. iya. Iya. Monggo Bu, monggo. Ngapa tadi? Ustaz, gimana kalau hukumnya jenazah dimasukkan peti? Itu ada syarat-syaratnya. Ya, prinsipnya kalau dalam Islam itu jenazah itu tidak disyariatkan di dalam peti sebenarnya. Kecuali dalam kondisi darurat di mana tidak ada pilihan. Ya, jadi kalau masih ada pilihan, sepatutnya jenazah itu dikeluarkan dari peti itu. Ya, jadi jangankan peti ya, uang kain kafan saja sunnahnya dibuka tali kain kafannya. Apalagi ini peti kan, ya, jadi sebaiknya dikeluarkan dari peti itu. Kecuali tidak ada pilihan. Misalnya karena kemarin saat kejadian apa itu? COVID misalnya. Atau maaf membusuk jenazahnya sehingga khawatir nanti ya apalah gitu. Dibawa ke daerah. Ya sehingga terpaksa. Tidak ada masalah kali. Tanah yang ditumbalkan. Ya karena di dalam peti otomatis kan nggak dibuka petinya itu Bu ya biasanya. Ya kecuali kalau petinya dibuka. Ya, jadi ya otomatis nggak berlaku itu karena di dalam peti itu. Sebenarnya kan gini Bu ya, yang disyariatkan itu kan menguburkan jenazah itu. Itu memang sebenarnya nggak ada aturan khusus berkenaan dengan apa karena di masa Nabi itu ada dua metode juga, ada metode bolong tengah, ada metode liang lahat yang miring itu. Cuman yang lebih baik itu yang liang lahat miring itu. Nah, kalaupun nanti menggunakan peti, intinya dimakamkan itu kan, Namun memang sebaiknya itu dilepas. Kenapa? Karena aturan dalam syariat itu sebenarnya yang sunnah itu adalah dilepas dari peti itu dan dimakamkan secara normal seperti umumnya jenazah yang dimakamkan itu, kecuali pada kasus-kasus khusus di mana kalau maaf itu dibuka petinya khawatir mohon maaf ya busuk atau maaf bahwa aromanya mengganggu yang lain atau macam-macam lah pertimbangannya apa ya itu boleh itu terpaksa namanya. Jadi otomatis ya nggak pakai ketentuan kalau yang dilepas itu otomatis gitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada lagi atau cukup? Cukup nggih? Ada lagi. Ada lagi, monggo Bu Barna, monggo silakan. Nggih Bu. Iya betul. Begini. Tadi yang saya maksud dalam mazhab Syafi'i itu kalau kita bersenggolan tidak sengaja kulit ketemu kulit itu boleh pilih batal atau tidak batal dalam mazhab Syafi'i. Yang batal itu kalau kita sengaja megang, misalnya ibu sama Pak Barna berpegangan langsung kulit ketemu kulit itu batal mau syahwat maupun tidak syahwat dalam mazhab Syafi'i. Nah, tapi kalau misalnya nggak ada pilihan itu terpaksa, maka kalau dalam aturan madhab itu ada istilah intikal madhab. Dalam hati kita bilang, ya Allah saya pakai madhab Hanafi ini sekarang. Karena terpaksa, boleh tidak apa-apa. Silahkan. Oh ya itu, betul. Saya pas tawaf itu ada ibu-ibu sepuh. Udah sepuh sih, jadi nggak terlalu ngefek ya. Jadi, itu ya itu pegang tangan saya. Jadi, ya saya juga nggak tega kan. Nggak tega beliau pegang tangan saya selama tawaf itu pegangan saya gitu. Ada dua nenek-nenek itu. Wah, saya bawa dua. ya tadi karena nggak ngefek jadi tangan aja. Tapi kalau masih muda jadi Ya.
pindah mazhab itu dalam hati ya. Iya, dalam hati. Ya, cuman tapi memang memang yang saya tahu ya, di pusaran Ka'bah itu memang kayaknya kita nggak normal itu kayaknya gitu. Nggak tahu kenapa nggak syahwat aja gitu. Iya, walaupun ngelihat yang bening-bening itu juga nggak syahwat juga. Katanya darurat. Apa? Boleh. Katanya kalau di Masjidil Haram itu karena kondisinya Ya darurat, tadi boleh. karena kondisi terpaksa kita bisa menggunakan keringanan dalam madzhab Hanafi tadi. Tapi itu harus Nggak ada. diniatkan ya saya. Ya gerak dalam hati aja, gerak dalam hati. Allah pakai madzhab Hanafi sekarang gitu aja. Gerak hati aja, gerak. Nggak harus ngomong saya, nggak harus gitu. Ya makanya kita itu perlu kita belajar itu aja sih. Allah a'lam bishawab. Nggih, monggo Bu, monggo. Kalau misalnya kita pakai pegangan nggak ada masalah kan? Kalau apa? Kalau kita pakai sarung tangan kan misalnya. Oh ya. nggak ada masalah kan? Eh Saya pegang yang membawa acara tuh saya pegang magangnya. Saya pakai mungkin pakaian. Oh iya, enggak apa-apa kalau pegang pakaiannya, Pak, enggak apa-apa. Kulit. Iya, sudah enggak andulas. Iya, sudah enggak ngefek. Ya, makan chatting ya. Siapa tahu. Siapa tahu, Wak. Ya, Wak. Nggih, Bu, nggih. Orang-orang mah pasti ada aja ya, Neng. Iya. Yang Neng kan bukan saya cuma yang berjelas saya apa ini. Iya, ya. Udah capek duluan ya Oma ya. Gimana tenangnya, tantangan bersama istrinya. Begitu tidurnya gitu. Apa dia nanti wudhu lagi di masjid? Nggak tahu. Mungkin dia tidak tahu. Atau mungkin dia ikut pendapat yang mengatakan tidak batal mungkin. Ya kita baik sangka aja lah. Memang pernah Nabi kita Muhammad SAW ketika mau sholat, beliau mencium salah satu istrinya. Itu istri Nabi berkomentar, dan Nabi adalah orang yang paling pandai menahan syahwatnya. Ya, tidak tahu dia syahwat apa enggak. Kalau saya sih, kalau ke istri sih, kalau masih syahwat, alhamdulillah, masya Allah. Ya, jadi tergantung orangnya lah ya. Mungkin orangnya, mungkin dia bisa menahan syahwatnya mungkin. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau di tempat umum sepertinya syahwat itu enggak deh. Makanya memang kembali ke masing-masing orang. Makanya tadi mazhab Hanafi itu nggak ada masalah kalau terpaksa, nggak ada masalah. Jadi mungkin disiasati Nggih. yang akhwat itu pakai sarung tangan kali ya Pak Ustadz. Jadi kalau kesentuh sama yang gantengan dikit itu kita tetap nggak batal. Kalau ada syahwat Pakai gantengan dikit ya. Nggak ngaruh, ganteng kalau nggak ada sawat terus tiba-tiba bersih. Bukannya sawat, Iya. artinya nyentuh Nggak. kan yang nyentuh batal itu kan kulit dan kulit. Iya, Skin iya. tissue. Iya. Tidak ada apa-apa. Iya. Dalam hati aja. Itu itu soal cara lah itu. Ya wis. Cukup dulu ya. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fi dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita, dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu makan kuenya. Sok enggak.